Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cici Evilusiani. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang reaktor, khususnya untuk reaktor non-kinetik yang berjenis equilibrium. Langsung saja ke contoh kasus dari reaktor equilibrium. Di sini, misalkan hasil reaksi dari reaktor konversi yang sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu komponen CO atau karbon monoksida, akan direaksikan dengan H2O. Dengan reaksi yaitu CO plus H2O bereaksi secara reversibel menghasilkan CO2 plus H2. Diminta untuk membuat simulasi dari reaksi tersebut, di mana ada steam yang masuk ke dalam reaktor di sini dengan spesifikasi suhu dan tekanannya, yaitu 100 derajat Celcius, tekanan 2 bar, molar flow rate-nya adalah 100 kg mol per jam, dengan mol fraksinya yaitu 100% H2O. Oke? Nah, di sini langsung saja kita ke simulasinya. Kita melanjutkan hasil simulasi yang pada pembahasan sebelumnya, yaitu reaktor konversi seperti ini ya. Hanya saja di sini nantinya vapor atau CO yang dihasilkan di reaktor konversi ini nantinya akan direaksikan dengan H2O. Berarti komponen listnya kita harus menambahkan, yaitu menambahkan H2O. Ya. Berarti di sini di propertiesnya komponen list kita harus menambahkan komponen yaitu H2O. Ya, kalau belum ditambahkan, kalian tinggal ketik saja H2O, di enter, biasanya langsung akan muncul di sini. Oke, kalau sudah komponen listnya sudah ditambahkan, fluid package-nya tetap yaitu pakai Peng Robinson, berarti di sini ada reaksi tambahan. Ya, kalau di reaksi yang pertama kita ada dua reaksi, yaitu sama-sama reaksi konversi. Nah, sekarang kita tambahkan dengan kita tadi di sini klik reaction, kemudian add reaction. Ya, biasanya kalau sudah add reaction langsung akan muncul set 2. Ketika di set 2 kita bisa klik 2 kali, kemudian kita pilih add reaction, yaitu yang kita pilih. Nah, di sini perhatikan. Karena reaksi yang terjadi di dalam reaktor ini, reaktor equilibrium di sini adalah reaksi yang reversibel, reaksi bolak-balik, berarti reaksi yang akan kita pilih adalah reaksi equilibrium. Ya, equilibrium berarti kita add sebagai reaction. Kemudian kalau sudah add reaction, kita klik 2 kali reaksi 3 di sini, kemudian kita pilih komponen-komponennya. Reaktannya ada CO, kemudian kita tambahkan dengan H2O, kemudian kita tambahkan lagi dengan CO2, lalu ada H2 atau hidrogen. Oke. Selanjutnya, hampir sama dengan di konversi atau reaktor konversi, di sini kita perlu menginputkan koefisien stoichiometry. Untuk CO berarti, karena dia reaktan berarti -1, H2O juga -1, kemudian CO2 1, dan H2 atau hidrogen di situ juga 1. Nah, di sini sudah ready. Jadi basisnya nggak usah diapa-apakan. Di sini activity dan fasenya pasti harus pada fase vapor, ya. Kalau sudah ready, berarti kita bisa close, ya. Kemudian di sini reaksinya sudah ready. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung ke simulation, di mana dari simulation di sini kita akan menambahkan reaktor, ya, di mana nantinya kita harus menentukan yang masuk ke dalam reaktor ada berapa input. Di sini ada tambahan steam, berarti kita harus menambahkan aliran untuk H2O. Nah, kalau misalkan di sini pellet kalian belum muncul, maka kalian bisa ke view, kemudian model pellet, ya. Sehingga nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih aliran stream 1 untuk aliran masuknya, tambah 1. Kemudian aliran keluarnya hampir sama dengan reaktor konversi, reaktor equilibrium juga memiliki 2 aliran keluar, ya. Jadi ada aliran vapor dan ada aliran liquid biasanya. Kita tambahkan 3 aliran.
dan kita akan pilih reaktornya adalah reaktor equilibrium. Jadi di sini reaktor dipilihnya di kolom ya. Dari kolom di sini kita pilih yang equilibrium reactor. Oke, kalau sudah kita bisa close ini. Kemudian kita sesuaikan kondisi operasi dari steam yang masuk ke dalam reaktor equilibrium. Kita klik 2 kali di sini. Untuk aliran 1 kita rename dengan nama steam. Ya. Kemudian enter dan kita isi suhunya di sini 100 derajat Celcius, kemudian tekanannya adalah 2 bar. Jangan sampai lupa satuannya harus disesuaikan, satuan bar. Kemudian molar flow rate-nya adalah 100 kg mol per jam. Dan kita harus mengisi komposisi ya. Di komposisinya kita isi yang H2O. H2O-nya adalah 1, kita enter, pasti akan muncul seperti ini, langsung kita normalize. Yang lainnya pasti sudah 0. Oke. Kita oke, langsung di sini sudah berubah menjadi hijau ya. Kemudian steam-nya sudah oke, berarti kita langsung saja ke aliran properti atau desain dari reaktornya. Nah, di sini hampir sama dengan reaktor yang sebelumnya, yaitu reaktor konversi. Kita pilih aliran masuknya, itu adalah vapor dan steam. Ya. Kemudian aliran outletnya kita pilih yang aliran 2 dan aliran 3. Nanti kita bisa rename. Ya. Kemudian di sini kalau sudah, nggak usah diisi yang lainnya, tinggal ke reaction. Reactionnya kalian pilih, jangan sampai salah pilih yang set 2. Ya. Set 2, kemudian reaction 3. Oke, kalau misalkan tadi masih ada warna kuning ya, berarti yang kalian lakukan adalah coba kalian hapus lagi di sini kondisi operasi dari steam, baik suhu, tekanan maupun molar flow rate, kemudian nanti isikan lagi ya. Isikan lagi, biasanya langsung akan oke. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa untuk setelah oke ya, di sini aliran keluarnya yaitu 3 di sini sebagai aliran liquid apa vapor? Ya, kita lihat vapornya di sini 0, berarti aliran 3 di sini merupakan aliran liquid. Kemudian aliran 2 di sini vapornya 1, berarti aliran 2 adalah untuk aliran vapor ya. Nah, kita bisa tahu bahwa setelah dia mengalami reaksi dengan di dalam reaktor konversi, suhunya kan 844,3 derajat Celcius, kemudian direaksikan dengan steam yang suhunya 100 derajat Celcius, hasil reaksi yang keluar dari reaktor equilibrium ternyata adalah 530,6 derajat Celcius ya. Nah, kalau sudah seperti ini, mungkin kita akan mengganti nama ini, boleh. Jadi saya misalkan di sini untuk yang aliran liquidnya adalah liquid equilibrium, keluar dari reaktor equilibrium maksudnya, kemudian vapornya adalah vapor equilibrium. Nah, setelah itu reaktornya sudah jadi, dan di sini ada aliran vapor dan ada aliran liquid. Bisa kita rapikan seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan dari hasil simulasi ini kita ingin menampilkan bagaimana material balance dari tiap aliran, kita bisa klik kanan ya. Kemudian kita add workbook table di sini. Kita bisa memilih material streams atau composition atau energy streams. Kita pilih yang material streams, select, kemudian setelah di-select biasanya akan muncul seperti ini ya. Jadi tiap aliran di sini akan diketahui bagaimana suhu, vapor fraction, tekanan, molar flow rate, mass flow rate-nya, dan heat flow-nya. Oke, bisa dicoba. Selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.